Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak ibu bisa menyaksikan video ini, yaitu video pembelajaran bahasa Indonesia minggu ketiga bulan Agustus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan jeda video ini untuk memulai berdoa. Berdoa dimulai. Setelah berdoa, pastikan kalian sudah menyiapkan buku paket bahasa Indonesia dan alat tulis lainnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari unsur atau ciri dari cerita fantasi dan juga ada jenis-jenis cerita fantasi. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-6, kita akan mempelajari menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, untuk menceritakan kembali isi cerita fantasi, kita harus tahu tokoh, latar, dan urutan peristiwa pada cerita fantasi. Nah, yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Nah, untuk menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa, tentu kita harus membaca terlebih dahulu cerita fantasi yang akan kita ceritakan kembali. Mari kita baca cerita fantasi 1 yang berjudul Ruang Dimensi Alpha. Kau harus membawanya kembali, Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup, bingung, tak tahu apa yang harus kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alfa. Tanpa kusadari, ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. Aku harus membawa dia kembali, teriakku. Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratorium dengan kesal. Ardi berteriak lantang, "Jangan main-main, Don." Ardi menatapku dengan tajam. Padahal Erza tercekat. Aku tahu, kita tinggal punya waktu 8 jam. Aku terus berusaha meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berarti tamat riwayatmu. Kembali Erza dan Ardi menatapku tajam. Aku mengotak-atik komputer Luminaku dengan cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Sistem oke? Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri, sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Kuklik tombol run pada layar monitor Lumina di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit, aku lepaskan tangan manusia purba. Ku jabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alfa. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan aku masih di lorong dimensi alfa. Aku berpikir, ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba ku dengar teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlempar kembali ke laboratoriumku. Alarm berbunyi. Gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Badanku lemas akan rontok semua sendiku. Aku menengadah dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua alat di laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku menghibah. Gak apa-apa, asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Kulihat Erza membawa air minum untukku.
Tidak menyangka aku bisa berhasil mengembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum Masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Nah, untuk menceritakan kembali cerita fantasi dimensi ruang alfa, tentu kita harus menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa. Di antaranya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama yaitu urutkan kejadian yang dialami Doni pada cerita tersebut. Kejadian yang dialami Doni yang pertama yaitu Doni memasuki dimensi alfa dan diikuti manusia purba. Kemudian yang kedua, Doni berusaha mengembalikan manusia purba. Yang ketiga, di waktu 10 menit terakhir, Doni masih berada di dunia alfa untuk mengembalikan manusia purba. Kemudian yang keempat, Doni terlempar kembali ke laboratorium dan berhasil selamat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana proses terlemparnya Doni ke lorong dimensi alfa? Doni mengklik tombol Run pada layar monitor Lumina, lalu muncul gelombang biru mirip aurora yang memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar memberi ruang yang cukup untuk dilewati manusia purba dan Doni. Lalu Doni berlari bersama manusia purba menuju lorong dimensi alfa. Pertanyaan yang ketiga yaitu siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita? Isilah tabel berikut. Nah, tokoh-tokohnya tadi ada Erza, Doni, dan Ardi. Watak tokoh di sini maksudnya sifat atau perilaku dari tokoh, sifat tokoh dalam cerita tersebut. Yang pertama, Erza, watak tokohnya perhatian. Bukti pada teks yaitu kulihat Erza membawa air minum untukku. Doni, watak tokohnya pantang menyerah dan bertanggung jawab. Dibuktikan pada teks berikut. Kemudian Ardi, watak tokohnya pemaaf. Dibuktikan dari teks berikut. Pertanyaan yang terakhir, kelompokkan kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia nyata. Nah, kejadian yang mungkin terjadi di dunia nyata adalah semua alat di laboratorium pecah berantakan. Kemudian salah satunya itu ya. Kemudian kejadian yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata adalah pagar asteroid yang terbuka lebar dan memberi ruang untuk menuju lorong dimensi alfa. Nah, setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya, dari kejadian yang dialami Doni di sini pemeran utamanya ya. Lalu proses peristiwa yang dialami Doni itu, lalu siapa tokohnya, bagaimana wataknya, lalu kita paham mana yang kejadian yang mungkin terjadi di dunia nyata dan kejadian yang tidak mungkin dalam dunia nyata. Nah, dari hasil jawaban dari menjawab pertanyaan ini, itulah yang bisa kita ceritakan kembali ya mengenai cerita fantasi yang sudah kita baca. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.